Ih, ini temperaturnya berapa sih? Kok panas banget? Excuse me, you tahu nggak kenapa ini 32 derajat tapi panas? You know, di tempat I itu 32 derajat udah dingin banget loh. Soalnya, I itu dari USA. Iya Miss, ini kan daun Celsius. Kalau Amerika pakainya Fahrenheit, jadi harus diubah dulu. Aduh, tapi I nggak ngerti. Tenang Miss, aku udah buat program konverter Celsius. Ih, seriously? Cara kerjanya how? Ini pseudocode-nya Miss. Siapa tahu Miss bisa paham. Aduh, I nggak ngerti. Aduh, gimana ya? Oh, gimana kalau pseudocode yang ini? I itu literally nggak paham pseudocode. Ya udah deh, aku jelasin alur pikirnya aja ya, pakai flowchart biar lebih gampang. Sure, ya jelasin ke I ya. Nah, pertama kita mulai dari modul main. Ini modul yang akan dijalankan pertama kali oleh program. Kalau di dalamnya kita ada panggil function atau modul lain, barulah modul atau function tersebut dijalankan. Di modul main ini akan dideklarasikan 3 variabel, yaitu integer option, real c, dan real result. Setelah itu akan dipanggil modul display welcome yang akan menampilkan template welcome. Kemudian akan dipanggil modul display menu yang akan menampilkan template menu. Setelah itu, panggil modul choose option yang akan passing by reference dari variable option dan meminta input dari user yang akan disimpan ke variable option tersebut. Oh, oke. Next please. Kemudian, program akan memanggil modul process input yang menerima 3 argumen, yaitu variable option, alamat variable c, dan alamat variable result. Kita melakukan passing by value dikarenakan kita akan menggunakan nilai dari variabel tersebut. Sedangkan passing by reference kita gunakan untuk mengubah nilai variabel c dan result. Oh, jadi itu bedanya. Next. Di dalam modul process input, algoritma yang akan kita gunakan bergantung pada nilai option dengan cara menggunakan struktur selection, yaitu if-else, dengan pilihan sebagai berikut. Tapi untuk program ini ada struktur selection yang lebih cocok loh, yaitu dengan switch case. Kalau dalam bentuk flowchartnya jadinya begini. Apa bedanya tuh? Bedanya tuh di sini, sama di sini. Oh, understand. Tiap nilai variable option akan memiliki jalannya masing-masing, antara meminta inputan, menghentikan program, atau menampilkan tulisan invalid input. Nah, tadi kan Miss mau ubah Celsius ke Fahrenheit nih, jadi kita pilih option 2 ya. Ah, yes, true. Kemudian, program akan memanggil modul input Celsius yang menerima alamat dari variabel C, karena kita akan menginput nilai variabel C. Setelah itu, nilai C akan kita oper ke fungsi Fahrenheit yang akan mengembalikan tipe data real. Wait. I nggak paham. Jadi, maksudnya itu, fungsi Fahrenheit akan menerima nilai dari variabel C, yang kemudian akan diolah menjadi suatu nilai lain yang selanjutnya bakal dikembalikan oleh fungsi Fahrenheit. Selain Fahrenheit, juga ada fungsi lainnya, yaitu Reaumur dan Kelvin yang memiliki rumusnya masing-masing. Fahrenheit sendiri akan mengoperasikan nilai variabel C dengan mengalihkannya dengan 9/5, kemudian ditambahkan dengan 32. Hasil operasi ini akan kita simpan di variabel yang baru saja kita deklarasikan, yaitu real R. Kemudian variabel R akan kita return. Dari sinilah kita bisa mengonversi Celsius menjadi Fahrenheit. Oh, terus yang variable result itu for what? Nah, variabel result inilah yang bakal kita pakai untuk menampung hasil kembalian dari fungsi Fahrenheit. Terus tinggal kita display deh dengan format Celsius sama dengan Fahrenheit. Setelah itu, program akan memanggil modul displayan yang menampilkan template akhir program yang meminta kita untuk menginput enter. Terus, apaan tuh yang option tidak sama dengan 0? Nah, itu adalah struktur looping yang kita gunakan dalam program ini, yaitu do while. Singkatnya, program kita akan terus mengulang selama input option kita tidak sama dengan 0. Kita juga bisa menggunakan struktur do until, di mana perbedaannya hanya terletak pada kondisinya. Di program ini, kita ingin mengulangnya selama option yang diinput user bukan 0. Pada do while, iterasi akan terus berjalan selama kondisi terpenuhi. Makanya, syarat kondisinya adalah option tidak sama dengan 0. Sedangkan do until akan terus berjalan selama kondisinya tidak terpenuhi atau false, sehingga syaratnya option ekuivalen dengan 0. Nah, kalau user input angka 0, setelah menu ditampilkan, maka ujung-ujungnya program akan keluar dari struktur perulangannya, lalu program pun akan tuntas. Oh, gitu toh. Thank you ya. Kalau gitu, I nyalain aslinya dulu ya. Bye-bye.